Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan yang sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya, nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafadzkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut, sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramatnya Gus, terus nganggep pulau guru nih Gus. Terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk Al-Makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat dimana kita maknani wa in zana ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri, faham yang mudah mengkafirkan orang lain, karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Iku tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali-kali saya serius, ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemenah pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk, itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in saroko. Diulang lagi. Yang benar ya Rasul, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzarrin. Oh dasar wong grumbung kandhani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk. Beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan tadi, penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaratu la umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz bi kalimatai syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji, sudah orang Islam tuh yang seneng. Kita ini sudah dikasih kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya nggak bisa masuk neraka. Kamu nggak pegang kuncinya kok, kamu mau masuk itu gimana? Tapi ada teman saya bilang, neraka ora ono pintune Gus, langsung wae.
Lah kalau kamu pikiran gitu, semoga ke situ saya bilang gitu. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia. Ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, yaitu Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho. Karena kalau as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka, ya bakhil tadi. Itu qaribun minan nar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, kikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah saya nggak di dekat-dekat situ, makanya saya nggak tahu neraka di mana, saya nggak tahu. Jadi saya mohon sekali, dibalik saya sering guyon sama Gus Riza Gus Siim, kita ini membawa sanad yang berat, karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya, harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya, kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot, karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama, nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu? Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknanya innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tahu Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang, Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok diarani preman, itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang dulu iki wong kafir tapi saiki wis Islam. Lho wis Islam kok diarani wong kafir ya.